Di pertama kali saya memperdengarkan Mbak Mita lagu Terbuang Dalam Waktu dan bilang, Mit, ini kita pakai di film kita ya, itu di parkiran sebelum kita meeting. Dengar dan berdua cengeng banget nangis gitu. Karena merasa inline sekali kita mau bicara tentang itu. Saya merasa dulu LDR sama istriku, sama pacarku gitu. Jadi ada rasa memperjuangkan bagaimana bisa menikahinya dan bersama selamanya. Tapi setelah menikah itu ternyata perjuangannya nggak selesai. Waktu pacaran saya memperjuangkan bisa bersamanya, ternyata setelah nikah kita berjuang bersama mengarungi waktu. Gitu. Udah, kemudian waktu jadi film, bagian yang tidak hilang dari, yang tidak mungkin terlewatkan kalau kita membahas pernikahan dan relasi itu waktu. Udah coba diterjemahkan jadi cerita. Wow, lagi-lagi terdengar sederhana. Namun eksplorasinya luar biasa. Jangan lupa buku puisi yang di Lawrence. Oke, Mit, gimana? Mbak Mita, silakan Mbak Mita, ada yang mau ditambahin? Copy paste. Mbak Mita retweet. Ya lebih tepatnya memang sempat ada memang mempertanyakan sore itu melawan apa sih gitu. Maksudnya kalau kita mau bicara soal kita tuh sedang menjalani apa gitu ya, kita bicara tentang hubungan gitu. Ya yang kita lewati adalah salah satu adalah waktu gitu, dan itu masuk ke dalam penceritaan Yanti. Dan akhirnya ada Terbuang Dalam Waktu juga. Jadi fun fact, Yanti senang banget driving, senang banget nyetir. Karena ketika dia nyetir, dia punya sambil dengerin musik, lagu kenceng gitu, dia mulai kepikiran banyak sekali adegan gitu. Buat filmnya mana nggak tahu, adegannya dulu aja gitu. Nah, salah satu triknya kemudian adalah dia ngajak saya kayak, Mit, dengerin lagu ini. Terus dia cerita dia pitching sebenarnya. Gimana? Oke, bukan lagunya. Saya udah nangis-nangis. Aduh, bagus banget lagi gitu. Dan ya ini invoice-nya. Nangisnya double, langsung nangis. Boleh ada di film ya, Mit ya. Punya playlist sendiri. Bara Suara dan Aditya Sofyan adalah musisi yang paling banyak lagunya di dalam playlist itu gitu, karena mengiringi banyak sekali proses development, punya perasaan-perasaan yang ketemu antara musik sama ceritanya. Gitu. Alright, terjawab pertanyaannya Mas? Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya terakhir ya, ini kita keterbatasan waktu nih kebetulan sih. Tapi abis ini tenang, akan ada doorstop interview, jadi teman-teman bisa nanya lebih lanjut setelah press conference ini ya. Oke, silakan. Terima Ya. Perkenalkan, saya Givari, saya dari Media Cinecrib. Selama nonton, ada dua aktor yang mencuri perhatian saya, yaitu yang memerankan Carlo dan Elsa, yang kebetulan keduanya orang Kroasia, correct me if I'm wrong. Kemudian setelah nonton, saya iseng buka IMDb film ini, cari tahu mereka siapa namanya. Ternyata mereka tuh aktor Kroasia yang cukup besar. Bahkan salah satu tahun kemarin ada di film yang dapat nominasi Oscar. Pertanyaan saya, bagaimana Mas Yandi dan tim approach aktor-aktor tersebut untuk main film Indonesia ini? Terima kasih. Thank you Mas. Terima kasih. Gusur. Iya, jadi kita kerjasama sama salah satu produser di Kroasia namanya Spomenka Saraga. Bisa dibilang salah satu produser yang sangat senior dan sangat support sama kita. Waktu dia pelajari tentang naskahnya, kemudian dia lihat pemain sore itu siapa aja, dia cek Sheila dan Dion, kemudian dia lihat filmografinya Yanti, dia merasa bahwa oh ini adalah nama-nama besar, bahkan IP sore Sedari Masa Depan pun udah banyak sekali dikenal. Ada keinginan Spomenka untuk juga menawarkan beberapa nama-nama aktor yang juga punya kredibilitas tinggi, punya pengalaman jam terbang. Yang kalau ditanya gimana cara approach-nya, awalnya kita sendiri juga kayak ngerasa masa sih gitu, karena besar banget aktor yang mereka pernah udah syuting di beberapa judul sampai di Hollywood juga. Ternyata ketika ngobrol, diskusinya sederhana sekali, menghubungi Goran Bogdan video call gitu, dan kayak ngobrol teman aja gitu. Dia udah baca cerita, jadi sebelum ngobrol sama saya dia udah baca skripnya dan dia suka gitu.
dan udah nggak pakai banyak nanya, nggak pakai banyak sekali pertanyaan, dia langsung mau dan udah langsung saya teruskan ke Yandi dan terjadilah proses reading gitu, saling berbagi eh, statement dari film itu sendiri gitu, dan juga ketemu sama Sheila dan Dion. Begitupun juga dengan Lara Nikish gitu. Tapi terlepas dari dua aktor itu, sebetulnya semua aktor Kroasia yang tampil di layar itu adalah aktor-aktor senior yang sangat ketika kita datang sangat suportif gitu. Tidak ada jurang nanti gaya syuting kita gini gitu, nggak ada. Yang penting gimana ceritanya kita bisa deliver dengan baik gitu. Jadi proses komunikasinya juga lancar sekali sampai akhirnya mereka bisa main ya. Iya. Oh, dan mainnya juga asik banget ya, ngeblend banget. Itu apa namanya, chemistry-nya sama Jonathan sama si Carlo luar biasa loh, romance banget. Sempet takut sebelumnya karena kayak gimana ya kolaborasi Iya. dengan aktor Kroasia, budaya kerjanya beda nggak ya, Iya. deg-degan setengah mati. Kita datang 2 minggu atau 3 minggu ya, 2 minggu sebelum syuting, aktor duluan bersama saya untuk reading dengan mereka. Kaget sekali kita karena dari reading demi reading beda pemain ketemu, coba ternyata cara kerjanya sama kayak di Indonesia gitu. Kita disatukan, kita berbeda sekali bahasanya, kulturnya, tapi disatukan oleh kecintaan yang sama sama skripnya. Terus ternyata didorong oleh kerapuhan yang sama gitu buat, aduh ini aku harus kayak seperti apa ya supaya mendeliver cerita dan pesan ini sebaik mungkin. Jadi kesamaan di ruang reading itu terjadi karena semua punya pendapat, ini bukan tentang aku dan keaktoranku, Iya. tapi tentang ceritanya. Wow, jadi ketemu di situ titiknya ya. Alright, terjawab pertanyaannya ya. Terima kasih banyak. Oke, sebelum kita bungkus obrolan sore ini dan kita mau foto bareng sekali lagi, aku mau minta semuanya untuk kasih tahu dong satu perasaan, kecuali Yandi ya, Yandi nggak boleh satu kata.